Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan saudara, aliran listrik di seluruh wilayah Bali tiba-tiba padam pada Jumat sore kemarin. Diduga padamnya aliran listrik disebabkan gangguan pada PLTU Celukan Bawang. Namun, Sabtu pagi aliran listrik berangsur normal. PLN bilang gangguan terjadi akibat kendala teknis pada sistem penyaluran listrik, bukan karena serangan siber. Sebanyak 1,6 juta pelanggan di Bali terdampak gangguan ini. Namun PLN memastikan pelayanan publik vital seperti rumah sakit dan bandara tidak terganggu padamnya listrik. PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas padamnya listrik. Bahwa indikasi gangguan ini terjadi secara teknis pada sistem penyaluran atau transmisi yang ada di PLN, sehingga berakibat pada padamnya beberapa pembangkit dan bukan akibat dari serangan cyber. Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh petugas kami saat ini masih terus berjuang di lapangan dan diperkirakan listrik dapat normal 100% pada malam hari ini. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan kami juga mengapresiasi kesabaran dan pengertian seluruh masyarakat. Aliran listrik di seluruh wilayah Bali tiba-tiba padam pada Jumat sore. Diduga padamnya aliran listrik disebabkan gangguan pada PLTU Celukan Bawang. Lampu lalu lintas yang mati membuat kemacetan terjadi di beberapa ruas jalan. Pemadaman listrik di Pulau Bali terjadi sejak pukul 4 sore dan berlangsung selama beberapa jam. Manajer Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Bali, Royan Eka Susana bilang, penyebab pemadaman yang terjadi di Bali diduga karena adanya gangguan di PLTU Celukan Bawang Buleleng. Dia menegaskan akan melakukan investigasi. Jadi investigasi awal sesuai dengan info tadi memang dari Celukan Bawang, tetapi dari penelusuran lanjutan kami masih melakukan beberapa pengecekan antara lain kabel interkoneksi Jawa Bali. Demikian Pak Rahmat. Pak Wayan, sebetulnya untuk wilayah Bali sumber listrik apakah hanya satu dari Celukan Bawang atau juga ada pembangkit listrik yang lainnya untuk suplai? Ada Bapak, dari Celukan Bawang, setelah itu ada Pemaron, Tanggaran dan kabel laut Bapak. Ada beberapa sistem yang terinterkoneksi di sistem Bali. Tapi ketika Celukan Bawang ini PLTU mengalami gangguan, ini artinya porsinya lebih besar dan pembangkit listrik lainnya tidak bisa mengcover, Pak. Itu baru dugaan awal ya Pak. Jadi dugaan awal kita masih dari Celukan Bawang, tetapi kami masih melakukan investigasi selanjutnya Bapak. Pak Rahmat. Sementara Wakil Gubernur Bali, Inyoman Giri Prasta bilang pemadaman total sebali ini diakibatkan adanya masalah di jalur Selat Bali. Kata Giri Prasta, pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN untuk mempercepat proses perbaikan sehingga bisa mengurangi potensi kerugian lebih besar, terutama untuk pelaku usaha dari UMKM. Terjadi pemadaman listrik sebali. Tadi ada masalah persoalan di jalur yang ada di Laut Selat Bali Jawa. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan PLN, ini sudah diupayakan. Maka program kita ke depan dan sudah direncanakan dari awal bahwa Bali nanti akan bebas energi, terutama listrik ini kita akan mengedepankan energi baru terbarukan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf kepada warga Bali yang mengalami mati listrik total alias blackout yang terjadi Jumat sore. Mensesnek sudah meminta PLN untuk bekerja maksimal mengatasi padamnya listrik di Pulau Dewata. Kami dengan cepat berkoordinasi dengan jajaran terkait dalam hal ini PLN melalui induk PLN, dan kemudian kami mendapatkan laporan bahwa dalam 30 hingga 45 menit jajaran PLN telah berhasil memulihkan pasokan listrik ke Pulau Dewata. Sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Bali atas kejadian pada sore hari ini. Namun tentunya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran PLN yang telah responsif bekerja dengan secepat-cepatnya untuk memulihkan keadaan, dan menurut laporan insya Allah
malam hari ini semua listrik di Pulau Dewata akan kembali normal. Sebelumnya warga berharap pemadaman bisa cepat teratasi karena sangat berdampak pada aktivitas mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, Saudara. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar di SDN Cimpahpar 5, Bogor, Jawa Barat. Dalam pidato, Presiden Prabowo Subianto menyebut ingin menyediakan layar televisi di seluruh sekolah di Indonesia untuk pembelajaran jarak jauh. Presiden Prabowo Subianto menargetkan dalam 1 tahun ke depan, seluruh sekolah di Indonesia mempunyai layar televisi untuk pembelajaran digital atau jarak jauh. Menurut Presiden, nantinya guru-guru terbaik akan merekam materi pembelajaran dan kemudian disebarkan ke seluruh sekolah. Dengan demikian akan membantu sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil, dapat materi belajar yang berkualitas. Nanti kita akan kumpulkan beberapa ratus guru terbaik, kita pusatkan di sebuah studio dan dia akan ngajar ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Ini membantu sekolah-sekolah, membantu guru-guru di semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita akan mulai saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya berharap dalam 2 bulan sudah mulai sekolah-sekolah pertama menerima layar-layar televisi tersebut. Kita berharap, sasaran saya adalah dalam 1 tahun, pertengahan 2026, semua sekolah di Indonesia bisa mendapat layar televisi tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung membagikan 371 ijazah siswa tidak mampu di Jakarta. Hal ini bagian dari pemutihan ijazah yang tertahan di sekolah. Jadi total ada 488 ijazah yang dibagikan pada tahap 1 dan 2. Pemprov Jakarta menganggarkan 1,69 miliar rupiah untuk menebus ijazah. Pramono menambahkan masih ada 6.652 ijazah yang tertahan di sekolah. Pemprov Jakarta menganggarkan 34,7 miliar rupiah untuk menebus semua ijazah yang tertahan bersumber dari dana hibah Dinas Pendidikan Jakarta dan bantuan dari Basnas DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini tadi kami juga menyerahkan pemutihan tahap kedua. Tahap pertama berjumlah 117 siswa. Tadi tahap kedua telah disampaikan 371 siswa. Dan sekarang ini sudah terdaftar yang akan diputihkan di tahun ini. Pembiayaannya juga sudah disiapkan sejumlah 6.652 siswa. Ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini harus hadir dan kami bersyukur Basnas Basis membantu ini bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga pemerintah DKI Jakarta. Ini merupakan program quick win saya dan Bang Dul 100 hari. Di Hari Pendidikan Nasional, Pemprov Jakarta bagikan ijazah bagi pelajar tidak mampu yang ijazahnya sempat tertahan di sekolah. Total dibagikan 448 ijazah, Pemprov Jakarta gelontorkan anggaran 1,69 miliar rupiah untuk menebus ijazah pelajar kurang mampu. Berikut liputan selengkapnya bersama jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juru kamera Bunda Wicaksono dari Balai Kota Jakarta. Saudara, di Hari Pendidikan Nasional 2025, Pemprov DKI Jakarta ini melakukan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya acara seremonial saja, tapi juga ada pemutihan ijazah yang kemudian langsung diberikan pada 371 siswa yang ijazahnya ini sempat tertahan. Anda bisa melihat juru kamera Kompas TV, Bondan akan menunjukkan kepada Anda antrian yang saat ini masih berlangsung, di mana kalau dari data yang kami terima ini merupakan tahap
tahap 2 setelah sebelumnya ada 117 siswa yang juga sudah diberikan bantuan program pemutihan ijazah sehingga total ada 488 anak yang saat ini sudah berhasil mendapatkan ijazahnya setelah sempat ada tunggakan sehingga ijazahnya ditahan. Nah, antrian yang Anda lihat saat ini adalah proses di mana Pemprov Jakarta ini kemudian mendata siapa-siapa saja yang memang sudah mengambil ijazah-ijazah yang sebelumnya sudah tertahan. Kalau dari data dari Pemprov Jakarta sendiri, setidaknya dari program bantuan ini dengan adanya 488 siswa yang telah menerima program pemutihan ijazah, ini memakan anggaran senilai 1,69 miliar rupiah. Meskipun begitu, tadi Pramono dalam upacara begitu menyampaikan bahwa memang sebetulnya program ini harus tetap dilanjutkan karena masih ada sekitar 6.652 ijazah yang tertahan di sekolah. Dan sekarang, saudara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu siswa yang juga mendapatkan program bantuan pemutihan ijazah. Mas, selamat pagi. Pagi. Oke, namanya siapa, Mas? Alfarizi. Alfarizi. Ini antri untuk ambil ijazah apa, Mas? Ijazah SMP. Oh, ijazah SMP. Jadi waktu itu boleh diceritakan ke Kompas TV kenapa ijazahnya sempat tertahan, Mas? Ijazahnya sempat tertahan karena dari biayanya kurang buat menebus ijazah di SMP, itu doang sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, bukan hanya siswa saja, saudara, yang mengantri untuk kemudian mengambil pemutihan atau program bantuan pemutihan ijazah, tapi juga ada orang tua yang kemudian harus rela datang begitu ya ke Balai Kota untuk mengambil bantuan ini mewakili anaknya. Salah satunya, selamat pagi Pak. Pak Suhardi. Ya, selamat pagi Pak Suhardi. Pak, saya mau tanya, ini antri untuk ambil ijazah siapa dan ijazah apa, Pak? Untuk pengambilan ijazah anak saya, Sahrul, di SMK Amalia. Harapannya bisa buat melamar pekerjaan. Baik, terima kasih banyak Pak sudah berbagi cerita dengan Kompas TV. Nah, saudara, artinya tadi kalau yang sudah saya sampaikan sekarang baru ada sekitar 371 yang dibagikan pemutihan ijazah begitu ya di tahap 2 dan masih ada 6 ribuan lagi yang kemudian membutuhkan ijazah atau program bantuan pemutihan ijazah. Kita nantikan program pemutihan ijazah ini karena satu hal yang pasti, siswa yang belajar, siswa yang bersekolah ini berhak untuk mendapatkan ijazah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun juga melamar pekerjaan. Putu Trisnanda, Bondan, Kompas TV, Jakarta. Tingginya angka pernikahan yang belum tercatat resmi oleh negara di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yakni mencapai 160.000 pasangan. Pengadilan Agama Serampah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai untuk melakukan sosialisasi isbat nikah kepada masyarakat. Penandatanganan kerjasama dilakukan di Pengadilan Agama Serampah 29 April 2025. Kerjasama ini berupa pelaksanaan program berkelanjutan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dalam menyosialisasikan isbat nikah. Tujuan isbat nikah untuk memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan yang belum tercatat oleh negara dan menjamin hak-hak sipil suami istri termasuk hak warisan dan hak anak. Jadi ketika mereka punya anak pun anaknya hanya tercatat sebagai anak ibu, tidak tercatat di situ sebagai anak ayah juga. Tapi ketika mereka sudah mempunyai legal standing, sudah kita isbatkan, mereka mempunyai hak-hak sipil sebagaimana warga masyarakat yang lainnya yang telah tercatat pernikahan. Sosialisasi akan dilakukan dalam program Janika atau Jaksa Peduli Nikah yang dimulai pada Juli 2025. Selanjutnya, Kejaksaan akan membuka pelayanan bagi masyarakat berupa penginputan data pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Serampah. Ini kami lakukan, kami bertarget bahwa pelaksanaan isbat nikah ini akan kami berikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan melakukan isbat nikah secara gratis. Karena pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga mendukung pelaksanaan program ini demi kesejahteraan dan kepastian hukum masyarakat Serdang Bedagai. Pentingnya isbat nikah ini juga untuk memastikan kemudahan dalam mengurus administrasi anak. Emir Syahpurba, Roganda Malau, Kompas TV, Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
393 calon haji kloter 1 asal embarkasi Jakarta Pondok Gede tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi, Jumat pagi waktu setempat. Kami akan hadirkan berita lengkapnya sejedah di Sapa Indonesia Akhir Pekan untuk Anda.